Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Malik Nazmi dengan NIM 23014111026 dari kelas 3 TPCJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang memang ada di mata kuliah perancangan jalan tol. Nah, untuk kali ini kita akan membahas aspek penting kebijakan, lalu dasar dan alasan dari kebijakan, lalu juga tujuannya kebijakan, dan juga contoh proyeknya. Nah, untuk pokok pembahasannya di sini ada 2 poin, dan poin kedua akan dibahas di video berikutnya. Yang dimana poin pertama adalah kebijakan perencanaan jalan tol jangka pendek, menengah, dan panjang. Lalu untuk poin kedua adalah pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. Nah, untuk kebijakan yang akan kita bahas di sini itu juga ada 2, yang dimana ada PP nomor 23 tahun 2024 tentang jalan tol, lalu ada Kepmen PUPR nomor 367 KPTSM 2023 tentang rencana umum jaringan jalan nasional tahun 2020 sampai 2040. Nah, untuk yang Kepmen ini kita akan bahas juga di video selanjutnya. Nah, ini juga yang harus diketahui, ada aspek-aspek penting yang memang bisa dibilang kayak perbedaan lah dari PP nomor 23 tahun 2024 dan juga Kepmen PUPR 367 tahun 2023. Nah, ini untuk dasar kebijakannya sendiri. Untuk PP nomor 23 tahun 2024, di mana alasan dibentuknya itu untuk mengganti PP nomor 15 tahun 2005 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan dinamika pembangunan dan investasi jalan tol saat ini. Lalu juga untuk menjawab kebutuhan kebijakan jalan tol jangka pendek, menengah, panjang, yang terintegrasi dengan tata ruang dan sistem transportasi nasional. Lalu juga memberikan kepastian hukum bagi BUJT dalam investasi dan pengelolaan, dan juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang dimana ada SPM jalan tol dan juga ada evaluasi tarif secara berkala. Lalu ada percepatan investasi dan pembangunan dengan melibatkan KPBU dan menjadikan peran BPJT itu lebih kuat. Untuk dasar hukumnya sendiri, ada pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dimana negara wajib menguasai cabang produksi penting termasuk jalan. Lalu juga ada Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan. Dan ada perubahannya tuh di Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU Jalan, yang dimana mengamanatkan peraturan khusus untuk jalan tol. Lalu ada RPJ RJPUPN, lalu juga ada RPJMN, yang dimana di sini tuh untuk menekankan konektivitas nasional dan pemerataan pembangunan. Nah, untuk tujuan kebijakan itu sendiri dari PP nomor 23 tahun 2024 itu adalah yang pertama, memberikan kepastian hukum dalam pengusahaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan jalan tol. Lalu juga meningkatkan peran jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan nasional. Lalu juga untuk menjamin keberlanjutan investasi dengan aturan jelas mengenai pendanaan, tarif, kerjasama pemerintah dan swasta, atau yang bisa kita bilang KPBU. Lalu juga untuk meningkatkan kualitas layanan publik, yang dimana tadi biar bisa memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM, dan juga ada pengawasan tarifnya. Lalu juga yang kelima, untuk mempercepat pembangunan jalan tol di wilayah yang layak secara ekonomi, termasuk yang belum layak finansial dengan dukungan pemerintah. Jadi untuk mempercepat pembangunan jalan tol yang layak secara ekonomi, tapi untuk diolah, untuk diduitkan secara kasarnya, itu belum layak. Lalu juga mengintegrasikan rencana jalan tol dengan tata ruang, dimana rencana pembangunan nasional serta transportasi multimoda. Nah, ini untuk contoh proyek yang menggunakan PP nomor 23 tahun 2004 tentang jalan tol. Yang pertama itu ada tol IKN atau Ibu Kota Nusantara, yang dari segmen Karangjoang sampai kawasan inti IKN. Untuk dasar hukumnya itu kenapa pakai PP 23 tahun 2024? Itu memberi payung hukum investasi KPBU, tarif, dan perencanaan teknis tol. Untuk alasannya sendiri, proyek ini layak secara ekonomi, yang dimana di sini tuh untuk mendukung ibu kota baru, tapi belum layak secara finansial sesuai pasal dalam PP 23 tahun 2024, yang dimana di sini berarti pemerintah boleh ikut biayai atau membantu biaya. Lalu yang nomor 2 ada tol Trans Sumatera
dari Bakahuni, Terbanggi Besar, Palembang, Pekanbaru, sampai Aceh. Yang dimana ini dalam PP 23 ini sebagai pengusahaan tolnya. Yang dalam praktiknya sendiri itu investasi sebagian dikerjakan BUJT atau yang di sini tuh Hutama Karya. Tapi juga dapat dukungan pemerintah itu dari PMN dan viability gap funding. Lalu ada tol Trans Jawa yang dimana dari Cikampek, Semarang, Surabaya. Sebagian besar ini itu dibangun sejak PP yang sebelumnya, yaitu PP 19 2005 untuk operasi dan tarif terbaru. Tapi untuk operasi dan tarif terbarunya itu sudah ngikutin PP 23 tahun 2024 ini. Yang dimana evaluasinya itu tiap 2 tahun dengan dasar inflasi dan SPM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai PP 23 tahun 2024 ini. Sekian, terima kasih.